Kalau dalam teknik informatika yang saya pahami dulu, ada prinsip dalam pemrograman komputer adalah garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out, Ya, betul. Kita programkan itu yang jadi keluaran. Iya. Dan ternyata itu meniru cara kerja pikiran manusia juga. Oh. Ya. Dalam arti manusia juga ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku. Betul. Jadi apa yang ada dalam program pikirannya dia, itulah yang akan menjadi perasaannya. Ya. Dan apa yang ada dalam perasaannya inilah yang kemudian menjadi perilakunya. Oke. Jadi apa yang kita programkan itu yang menjadi perilakunya. Oke. Nah, dalam hal ini apa yang saya lakukan sebenarnya, saya berpikir oh ya, walaupun kita juga nggak mengatakan bahwa pikiran manusia itu seperti komputer ya, yang mudah diprogram sedemikian rupa, tidak. Tetapi kita menyadari bahwa cara kerja pikiran kita ini bisa kita bantu mereka untuk bisa memprogram ulang. Sehingga selalu kita katakan dalam konteks kegemukan bahwa gemuk bukan salah mereka, tetapi pikiran bawah sadar mereka yang perlu diprogram ulang. Jadi memprogram bawah sadarnya. Iya. Jadi program ulang. Iya, karena dalam pikiran manusia ada pikiran sadar, bawah sadar, dan yang memiliki peranan utama dalam perilakunya mereka itu adalah di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadarnya yang membentuk perilaku. Ya. Oke. Dan apa yang kita lakukan dengan program ini adalah bagaimana mereka mulai mereprogram pikirannya hingga akhirnya perilakunya pun berubah. Oh, oke. Perilaku apa yang nantinya akan berubah, Master? Nah, dalam hal ini adalah konteks mereka berhubungan dengan makanan dan tubuh. Karena dalam konteks kegemukan yang harus kita sadari adalah mereka yang overweight biasanya memiliki perilaku yang bisa dikatakan lifestyle atau perilaku atau gaya hidup yang membuat mereka akhirnya makan lebih banyak, malas bergerak, dan itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Dari pikiran. Ya, akhirnya hypnolancing yang sekarang menjadi mainstream program yang kita dari tahun 2011 kita ubah namanya menjadi mainstream program. Pada hypnolancing jadi mainstream program sekarang ini ya. Adalah lebih banyak bagaimana membantu mereka untuk mengubah hubungan mereka dengan makanan dan dengan tubuhnya. Kalau kita sadari banyak kasus di mana overweight membuat mereka itu menjadi PD-nya menurun, menjadi mereka seringkali self esteem-nya atau citra dirinya juga rendah, dan selain aspek kesehatan dan lain sebagainya, tetapi yang kita lihat secara keseluruhan bahwa obesitas ini menurunkan selain produktivitas, vitalitas, dan juga percaya diri atau citra diri. Maka program yang kita lakukan ini adalah bagaimana mengubah mindsetnya supaya mindsetnya menjadi mindset yang seperti halnya mindset orang langsing. Jadi kita seperti kayak mengcopy, kalau kita bisa terminologi komputer, kita copy, terus kita install ulang di pikiran bawah sadar orang. Di copy, di paste gitu. Kalau bisa di copy paste gitu ya. Kemudian oleh mereka di-adjust sesuai dengan kondisinya. Mereka praktekkan, mengubah kebiasaannya, dan akhirnya yang terjadi adalah kilogram mengikuti seiring dengan perubahan kebiasaan. Karena kita selalu menekankan bahwa fokusnya bukan pada kilogram, fokuslah pada perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan orang langsing itu berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak langsing, gitu ya. Betul. Dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang di-copy. Betul. Yes. Betul, sama seperti ketika dikatakan bahwa kebiasaan orang sukses berbeda dengan kebiasaan orang kurang sukses. Jadi ini juga kebiasaan orang langsing berbeda dengan yang tidak langsing gitu ya. Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan orang langsing yang dikopikan ini, Coach? Baik, orang langsing memiliki kebiasaan yang mereka itu hal yang paling simpel saja dalam kebiasaan pola makannya mereka. Itu apa? Mereka makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu hal yang sangat simpel, sederhana, tapi nggak semua orang mempraktikkan. Terutama bagi yang kasus kegemukan, biasanya mereka nggak bisa makan pada saat lapar atau sebelum kenyang. Mereka biasanya makan hanya karena tubuhnya udah kenyang, tetapi pikirannya masih pengen dipuaskan. Jadi selalu dia makan berlebihan. Atau mereka sudah tahu bahwa dirinya lapar, tetapi karena mereka saking sibuknya dengan pekerjaannya atau yang lainnya, hingga akhirnya mereka menahan lapar. Begitu menahan lapar, ujung-ujungnya begitu ketemu makanan, maka dia akan makan balas dendam atau compulsive eating. Dan ini yang seringkali terjadi. Ini salah satu contoh bahwa
apa yang terjadi dengan kegemukan itu adalah pola atau perilaku mereka terhadap makanan. Dan yang kedua adalah pola atau cara mereka berhubungan dengan tubuhnya. Dalam arti banyak kasus kegemukan ini mereka sudah skeptis dengan tubuhnya. Mereka dalam tanda petik membenci tubuhnya sendiri. Dan kalau kita amati, itu biasanya sudah terlatih semenjak kecil ketika mereka sering bermain dengan boneka. Contohnya kalau wanita dengan Barbie gitu ya. Dan apa yang terjadi setelah mereka bermain dengan Barbie, mereka lihat hidungnya harus kayak Barbie, perutnya yang bagus itu harus kayak Barbie, lengannya. Bayi kalau lagi nangis, Anda taruh sesuatu di mulutnya, lama-lama diam dan tenang.